Tahukah kamu, ada amalan yang bisa menghapus dosa berzina? Inilah 7 amalan penghapus dosa zina. Jangan tunggu sampai terlambat. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak perbuatan tak terpuji yang kita lakukan baik disadari maupun tidak. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya tak pernah luput dari perbuatan dosa. Ketika seorang umat muslim jika melakukan suatu dosa atau tergelincir dalam lubang kemaksiatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk bertobat. Dalam Islam, dosa-dosa juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Di antara dosa besar adalah dosa syirik, menduakan Allah, atau dengan kata lain sengaja dan sadar menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Lalu disebutkan juga dosa besar adalah membunuh dan berzina. Dosa zina saat ini begitu banyak dilakukan umat manusia, yaitu melakukan hubungan badan dengan pasangan di luar ikatan pernikahan yang sah. Tak hanya orang dewasa, bahkan di kalangan anak muda hingga anak yang masih terbilang masih di bawah umur. Selain itu, dosa zina semakin melampaui batas dengan melakukan hubungan sesama jenis. Para pelaku dosa zina sesama jenis ini bahkan dalam Al-Quran telah tertulis sebagai kaum-kaum yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya terkait azab Allah kepada umat Nabi Lut alaihi salam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa manakah yang lebih besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Ibnu Mas'ud bertanya kembali, lalu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir ia makan bersamamu. Ibnu Mas'ud bertanya, lalu apa? Nabi SAW menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Allah menurunkan wahyu surat Al-Furqan ayat 68 sebagai pembenaran terhadap jawaban Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Surat Al-Furqan ayat 68. Zina dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat Islam dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Ada 2 perbuatan zina. 1. Zina muhson, yang artinya zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan hukuman dari perbuatan zina ini dengan cara dirajam atau dilempari batu hingga mereka meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. 2. Zina goiru mukson, artinya zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah, dan hukumannya didera atau cambuk, serta diasingkan 1 tahun lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Sebegitu beratnya hukuman zina, tetapi Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat, Maha Kasih Sayang. Seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Berikut ini ada 7 amalan penghapus dosa zina agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seorang hamba tidak mengawalinya dengan sadar akan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa-dosa besar seperti zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. 3. Salat Taubat. Salat Taubat adalah salat sunnah yang dilakukan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Salat ini dilakukan setelah menyadari kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. Dengan mengerjakan salat taubat, maka dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih disunnahkan terlebih dahulu melakukan mandi taubat dan niatkan dalam hati keinginan untuk bertaubat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. 4. Perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. 5. Melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan utang orang lain, memberi makan binatang, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. 6. Berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh
terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa-puasa lainnya. 7. Memperbanyak membaca Al-Quran dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dapat menjernihkan hati bagi pembacanya, tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya-Allah, akan mendapat syafaat kelak di akhirat. Percayalah sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan rela jika masih ada umatnya yang belum masuk syurga, kecuali yang telah melakukan dosa syirik atau tertutup hatinya dari Allah yang Maha Esa. Janji Allah bagi hambanya yang berdosa dan ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh, semua dosa akan diampuni, terkecuali dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Tetaplah paksa diri untuk tetap berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Carilah teman dan lingkungan yang baik dan benar sesuai ajaran Islam. Wallahu alam bisyawab. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa zina dan dosa syirik dan senantiasa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.